Rapi banget, mau kemana? Biasa ada urusan. Riz, lu tunggu bentar ya. Ini gue benerin dulu, ya. Gue tinggal bentar ke minimarket ya. Nanti gue balik lagi ngambil. Oke, siap. Beres. Thank you. Yuk. Mas, kamu curi aja tuh mobilnya si Aris. Kan lumayan harganya. Kamu malaikatku, tak bersayap, aku butuh kamu. Ku tunggu dirimu, sayang. Ayo keluar! Pak, kasih saya kesempatan. Keluar! Pak, saya mohon, Pak. Keluar! Pak, saya mohon sekali lagi. Kamu dipecat. Pak, keluar! Kamu tahu nggak sih? Ini semua sudah keputusan dari manajemen. Pak, tapi saya janji, Pak. Saya akan ganti semua barang yang hilang, Pak. Tapi saya mohon Pak, jangan pecat saya, Pak. Itu tuh bukan soal harga barang yang kamu hilangin. Tapi kejadian sama berulang kali terus-terusan. Kamu itu selalu melakukan kesalahan yang serupa. Saya mohon Pak, jangan pecat saya, Pak. Sekarang kesempatan sekali lagi, Pergi! Pak. Kamu dipecat, Pak! Apa nih, Pak? Bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Udah gue anterin ya. Kasih ya. Nasi bungkus, Bu. Maaf ya, Bu. Makasih. Nasi bungkus. Nasi bungkus, Pak. Saya lagi puasa, Bu. Oh iya, maaf, Pak. Iya. Nasi bungkus, Bu. Nasi bungkus. Iya, ya benar. Nasi bungkus. Bu Salma? Bu, Ibu. Bu kenapa? Ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Ibu sakit. Ibu pucat banget loh. Saya nggak kenapa-napa, Nak. Ya udah, Bu, biar saya anterin pulang ya. Mai, kamu kan juga masih flu. Mendingan kamu istirahat aja biar aku yang nganterin Bu Salma. Nggak apa-apa kok. Ya udah. Ini anterin ya, Bu. Ya. Aduh, ya Allah. Dari tadi buka toko, satu pun nggak ada yang datang untuk duplikat kunci. Mas, ini tehnya, Mas. Mas, aku udah enakan kok sekarang. Udah nggak terlalu mual-mual lagi. Jadi aku bisa bantu jagain kios. Kamu nggak usah mikirin soal kios. Yang harus kamu pikirin itu kesehatan kamu sama kandungan kamu. Lagian juga kan kita masih ada Yono sama Ibu, sumber penghasilan. Iya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu kenapa ini? Mbak, ini barang dagangannya ya, Bu. Ibu Salma sakit. Makanya Aini anterin pulang. Ini kok masih banyak sih, Bu, nasi bungkusnya? Tadi Ibu di jalan. Ibu jatuh. Hampir pingsan, Nak. Bu, Ibu kenapa pakai sakit segala sih? Manja banget. Terus kalau ini nggak laku, siapa yang mau jualin? Mas Usman, Bu Salma emang lagi sakit. Biarin aja dulu istirahat. Nanti kalau misalkan sudah membaik,
pasti ibu bakal bantu-bantu lagi kok. Kenapa nggak Mas Usman yang ngebantu ibu? Enak aja kamu ngomong kayak ini. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu lu kenapa? Berantem lu? Kamu kenapa, Yono? Dia habis dikasarin sama bosnya. Iya, dikasarin juga pasti ada penyebabnya. Ada alasannya. Lu kenapa? Gue dipecat, Mas. Dipecat? Aini, cabut yuk. Bu kalau gitu Aini permisi dulu ya. Ibu lebih baik istirahat aja. Assalamualaikum. Ini apaan sih? Kok bisa barengan kayak gini? Yon, lu sekarang dipecat. Lu gak punya kerjaan. Terus siapa yang harus ngurusin keuangan di rumah ini? Harus gue juga. Semua gue yang nanggung gitu. Udah, kalian jangan ribut. Ini akibatnya. Kalau anak sering ibu manjain ya begini nih. Sementara ini, kamu bantu masmu dulu ya. Iya, Bu. Ibu sama adek bisa nyusahin aja. Sarah. Stop. Bentar deh, aku mau nanya sama kamu ya. Tadi kenapa sih tiba-tiba banget kamu ngajakin aku langsung pulang? Kamu nggak ngeliat tadi? Kasian banget loh itu Bu Salma sama Yono. Bukannya apa-apa, Aini. Cuman memang itu bukan urusan kita berdua. Itu urusan keluarga. Yaudah kamu tunggu di sini ya sebentar. Aku mau beli obat flu-nya buat Maya. Halo, assalamualaikum. Iya Bu. Iya baik, Aini menuju ke sana sekarang. Ditunggu ya Bu sebentar. Iya dalam perjalanan. Waalaikumsalam. Tar, aku harus ketemu sama donatur sekarang. Aku lupa. Aku minta tolong sama kamu ya untuk beli obat flu buat Maya. Jangan lupa obat flu, oke? Nitip ya. Aku berangkat. Ya. Di situ belanjanya. Dulu gue beliin obat, lu minum ya. Dulu berhenti aja dulu kerjanya, lu istirahat, itu kan lebih baik. Iya, makasih ya Tar, udah baik banget sama aku. Oh iya, sebenarnya aku nggak apa-apa kok, aku masih bisa kerja juga kok, it's okay. Cuman paling nanti kalau misalnya aku ada minta bantuan apa-apa, tolong bantuin aku ya. Soalnya capek banget nih kayaknya aku hari ini. Yaudah ya, gue bantuin. Atar sebentar. Boleh minta tolong nggak bantuin ambil berkas keuangan di ruangan staff? Sama nanti, oh iya aku juga ada ketemu sama donatur sih. Kan aku juga lagi batuk-batuk gini, lagi bersin-bersin kayak gini kan gak enak ya. Kamu temenin aku ya? Ya udah iya, gue temenin. Ya tunggu sini dulu, gue ambil file. Ya makasih ya Tar. Yono, sini Yon. Ya, lu bantuin gua kerja nih. Bikin duplikat kunci. Lu belajar sini. Nih, lu cari di sini kunci yang belum kebentuk. Nah, seperti ini nih. Lu samain bentuknya. Ya lu ukur. Lu tandain nih. Lu ratain di sini nih. Tuh, samain. Lanjutin nih, biar lu bisa. Ayo. Siap. Yang bener. Iya Mbak.
Ada apa? Kunci duplikatnya kamu lebihin, Mas. Buat kamu masuk ke rumah orang itu. Nanti kamu di sana ambil barang-barang berharga. Kamu emang istri yang pinter. Ide bagus itu. Ah, lama banget sih lu, Yon, kerja begitu aja. Udah, Mas. Biar gue aja udah. Ya, Mas. Iya. Yon, ambilin motor dong. Ada yang mau Mbak beli? Aku anterin ya, Mbak. Nggak usah. Cuma mau ke warung kok. Udah, aku ambil motornya dulu ya, Mbak. Iya, buruan. Kamu yakin gak mau diantar sama Yon? Aku mau ngikutin orang itu, Mas. Biar kita tahu rumahnya di mana. Mike? Kenapa nih katanya lagi happy banget kayaknya? Ada apa cerita dong? Oh, enggak ada apa-apa. Oh iya, kamu udah balik ya dari ketemu donatur? Ih, alibinya bisa aja. Ada apa ceritain dong? Soalnya ini muka kamu kalau dilihat-lihat bener-bener merah banget, blushing banget. Iya, kok ini bajunya kali yang merah. Oh ya, menyala kakakku. Kenapa? Gak apa-apa, cuman kayaknya nggak tahu ya, aku lagi happy aja. Soalnya kayaknya aku mikir kalau Atar tuh suka deh sama aku. Soalnya dia perhatian banget. Bahkan aku juga nggak tahu dia tahu dari mana kalau misalnya aku lagi sakit, tiba-tiba dia udah ngurusin aku, bahkan dia beliin aku obat. Aneh banget coba. Jangan-jangan dia tuh perhatian sama aku, dia tuh perhatiin aku dari pagi. Kayaknya aku beda gitu. Ya, mungkin karena sakit gitu, akhirnya dia beliin aku obat. Lucu banget deh. Bagus. Nanti malam aku bakal suruh Mas Usman buat rampok rumah ini. Ini kalau gue jual, gue bisa dapet duit banyak. Man, Rini, Ibu udah siapin makan. Ayo kita makan. Aini, terima kasih ya. Yayasan sudah bantu Usman. Bantuan apa ya, Bu? Loh Usman, bukannya kamu dapat uang dari yayasan ya?
aman dong. Nih, kamu lihat. Wah, banyak banget ini, Mas. Iya, banyak dong. Perhiasan yang aku dapetin tadi langsung aku jual. Biar bentuknya langsung jadi uang. Kan bisa langsung kamu pakai uangnya. Nah, ya bener. Mas, jangan sampai Ibu sama Yono tahu kalau kita punya duit banyak. Nanti mereka curiga. Nih. Ini buat pegangan kamu. Sisanya aku yang simpen ya, Mas ya. Biar aman. Duh, kok banyak banget uangnya, Man. Uang dari mana? Dari yayasan, Bu. Iya, Bu, benar. Dari yayasan. Dari yayasan. Syukur deh. Bu, ini buat nambahin belanja ya, Bu ya. Oh ya. Diambil. Alhamdulillah. Tapi nggak bisa banyak ya, Bu. Soalnya kan aku harus nyimpen uang untuk biaya lahiran. Iya sih. Ibu ngerti kok, Nak. Udah, ayo. Kita duduk dulu nih untuk mencium aroma nasi uduk spesial. Ini mah asli Betawi, pakai semur jengkol. Idola gue ini mah. Ele Yen, kamu teh meni pinter pisan atunya. Lu belum tahu, Yeyen gitu loh. Ada slogannya, Yeyen selalu terdepan dan bisa diandalkan. Ya udah tuh kalau bisa diandalkan mah. Gimana kalau Yeyen teh bikinin teh manis sekalian gitunya? Aduh, ngapa banyak-banyak. Yen, ari kamu teh kunaon eta? Kalau uyap-ayap gitu digigit karalange atau kunaon? Kunci gua, Put. Kunci rumah. Kumaha tuh nya? Kuncina teh leungit cenah. Ibu teh punya eta rekomendasi gimana kalau kita teh minta tolong sama si Usman gitunya. Pan si Usman teh suka bikin duplikat kunci gitu. Si Usman lakinya si Pindri. Jadi begitu ceritanya. Nah, sekarang kita berdua kagak bisa masuk ke dalam rumah. Waduh, bener pisan eta teh. Man, kamu teh bisa henteu bikinin kunci yang baru buat rumahnya Yeyen gitu. Pas banget. Kalau udah, kuncinya gue buat lebih. Jadi rumah Bu Yeyen bisa jadi target berikutnya. Bisa aja Bu Yeyen. Tapi saya harus ke rumah Bu Yeyen, ngeliat tipe kuncinya. Ayo sekarang. Ayo, kita ke rumah gue. Bentar, Bu. Ibu-ibu julid ini nggak ada duitnya, tau, Mas? Percuma juga kamu bikin duplikat. Udah, nggak usah. Bu Yeyen, saya minta maaf. Ini setelah saya lihat alat saya ternyata nggak cukup lengkap. Jadi takutnya kalau ke sana juga percuma. Aduh, lu pergi mana sih? Tadi lu bilang bisa, sekarang kagak. Lu jangan bentar-bentar bisa, bentar-bentar kagak lu. Ayo atuh bikinin karunya si Yeyen imahna eta kuncina kudu diganti. Miskin aja ribet. Apa lu kate? Lu bilang gua miskin? Lu jangan sekate-kate kalau ngomong ya. Di sini nih ya, perempuan paling kaya gua doang. Lu tahu ginjal gua sebelah aja 3M. Jangan sampai gua jual nih ya buat bayarin muka laki lu nih. Enggak gitu, Bu Yeyen. Maksud saya itu ya alatnya memang nggak ada. Ayo Yeyen lieur eta mah ngomong we teu mampu gitu, teu bisa. Wan,
Dibilang. Duit kagak ada, gaya aja diduluin. Mas, saya mau duplikat kunci rumah ya. Boleh. Kuncinya mana? Sebentar ya, saya kerjain dulu. Silakan duduk. Iya. Atar sini, Tar. Aku bantuin kamu ya. Kita pegang berdua aja supaya kamu lebih gampang loh. Nggak apa-apa, udah. Jangan. Nih. Aku tahu itu berat banget, Atar. Enggak. Aduh, ya ampun. Selesai. Kan? Udah. Aman kok. Gue minta tolong ambilin file di belakang. Kan masih ada tuh. Ambil, Gi. Cepetan. Ya udah. Atar. Kenapa? Kamu bisa nggak sih kalau ngomong sama Maya itu lebih sopan sedikit, lebih halus? Ya lagi juga dia aneh sih. Ntar kamu tau gak sih dia tuh masih sakit loh. Tapi dia masih mau ngelakuin ini itu, mau ngebantuin. Ya seenggaknya kamu tuh lebih lembut dikit ngomongnya. Paham? Iya. Oh. Berat, Mai. Aman kok, aman. Ya udah kalau gitu kalian kan bisa beresin berdua. Aku mau ke tempatnya Mas Usman ya, mau duplikat kunci. Ya udah gue anterin ya. Nggak usah, aku bisa sendiri. Bantuin Maya aja ya. Loh, kok kecil sih? Kirain kunci yayasan. Bukan Mas, ini kunci untuk lemari. Iya. Man, Vini, Ibu udah siapin makan. Ayo kita makan. Aini, terima kasih ya, yayasan sudah bantu Usman. Bantuan apa ya, Bu? Lo Usman, bukannya kamu dapat uang dari yayasan ya? Ini Bu, Usman tuh dapat dari yayasan lain, bukan yayasan Nur Amanah, bukan. Iya, lagian ibu nih bawel banget sih. Udah syukur dapat duit. Masih bagus ada yang ngasih. Iya, Bu, ngapain sih Bu ngomong seperti itu, Bu? Kan kita jadi nggak enak sama Aini. Kesannya kayak kita mau nodong yayasannya Aini. Maaf, Ibu itu hanya memastikan apakah uang itu halal. Astaga, Bu. Ya halal dong, Bu. Kok nuduh anak seperti itu sih, Bu? Mas, bisa nggak sih nggak usah bentak Ibu? Ayo, Bu, kita masuk. Apa Mas Usman beneran dapat uang dari yayasan lain ya? Lumayan dapat laptop. Jual mahal ini. Mas Usman? Mau kemana Mas malam-malam gini? Ini, saya mau ngejual laptop. Kebetulan saya punya kebutuhan yang mendadak. Kayaknya gua harus narik simpatinya Aini supaya dia nggak mikir yang aneh-aneh ke gua. Aini, kebetulan nih kita ketemu di sini. Ada hal yang memang mau saya bicarain sama kamu. Uang yang pernah saya kasih ke ibu mertua saya, itu sebenarnya uang hasil dari saya menjual barang-barang pribadi milik saya. Tapi saya bilangnya dapat dari yayasan. Saya nggak mau sampai ibu mertua saya itu pusing mikirinnya dan jadi merasa nggak enak sama saya. Ya ampun, sampai segitunya Mas. Saya minta tolong ya, apapun yang saya ceritakan ke kamu malam ini, tolong kamu jaga rahasianya ya. Yang tahu hanya
kamu sama saya. Iya Mas, semoga Mas Usman dilancarkan ya rezekinya. Amin. Kalau begitu saya permisi ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seriusan ini? Rumah lu pada kemalingan? Iya, Po. Duit saya juga hilang, mana buat bayar utang lagi, Po. Rumah saya kemalingan. Nah, terus perhiasan saya juga pada hilang. Tapi anehnya di rumah saya tuh kagak ada tuh kelihatan abis dibobol maling, ya. Jangan-jangan kamu teh lupanya atau eta orang dalam pasti eta mah kalau nggak ada bekasnya. Waduh, itu maling rapi banget ya malingnya. Apa jangan-jangan dia pakai ilmu hitam lagi, jadi bisa nembus masuk keluar rumah begitu? Ini mah lu aja kali Dan, ngerondanya kagak benar. Lu pakai gaya apa ngeronda? Jangan-jangan ada nih waktu ngeronda teh tidur gitunya. Wah, meragukan Dani ya. Namanya Dani sama warga-warga sini buat masalah tanggung jawab nggak pernah main-main, Bu Iput, Bu Yeyen. Ada yang mencurigakan dikit, kita langsung umur, bener nggak Bang? Iya bener kok. Rame banget di sini. Ini kan dia. Emang lu belum dengar? Ini warga sih pada kemalingan. Yang benar Bu. Ay, bener pisan atuh baru aja tak kemalingan gitunya. Yuk ay dengekeunnya, kamu teh harus tarapti eta di yayasan. Pe pintu jendela kudu ditutup sing rapat gitunya. Kudu banget tuh ya. Ini buat peringatan nih buat semuanya nih, ya. Hati-hati. Jangan ampe lu kasih celah lagi tuh buat maling masuk kampung sini. Pokoknya mah jangan dikasih kesempatan we nya. Mana ya Mas Usman? Mas, gimana Mas, aman? Aman terkendali. Kali ini kamu dapat apa Mas? Wah, pokoknya kalau kamu tahu pasti kamu kaget. Apa sih? Jangan dilihat dulu. Aku dapat ini. Wow, laptop. Ya mahal nih Mas. Ya lumayan mahal harganya itu. Kamu beli laptop buat apa? Ini Bu, tadi aku ketemu orang di jalan, dia lagi butuh uang. Terus jual laptop ini dengan harga murah. Ya aku beli aja. Tuh, kan lumayan ini. Kalau dijual lagi kan bisa harganya lumayan mahal. Semurah-murahnya harga laptop, buat kita tuh mahal. Kamu dapat uang dari mana? Nggak usah mikir aneh-aneh ya Bu ya. Kalau Mas Usman bisa beli laptop, ya berarti dia punya duit. Lagian orang tua jam segini belum tidur. Sana tidur. Udah malam ini tuh. Ibu kamu itu, kalau ngomong bisa nggak sih? Nggak usah sinis kayak begitu. Bikin kesel orang tuh. Oh, aku juga kesel sama dia. Mas, di grup chat kampung lagi heboh tuh berita kemalingan warga. Beneran? Iya, jadi kamu harus hati-hati deh. Atau kalau saran aku sih, mending kamu ikut ronda, Mas. Berbaur sama warga biar mereka nggak curiga. Hai. Iya, kamu lagi ngapain? Ini aku lagi rapet-rapetin jendela. Soalnya kamu dengar gak sih kalau di kampung kita tuh lagi banyak kemalingan. Kamu juga ya, Mai, aku minta tolong untuk rapetin jendela di depan. Oh iya, Ai. Kayaknya kita juga harus duplikat kunci deh untuk beberapa pintu di yayasan. Oh iya. Kalau gitu nanti kita ke kios yang Mas Usman aja ya buat duplikatin. Oke. Ya udah, aku ke belakang dulu. Iya. Tenang. Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam, Bang Usman. Wah, lagi makan-makan nih. Iya, comot dulu martabak, boleh? Iya, makasih. Gimana Bang Usman? Ya ini saya mau ikutan meronda biar personelnya bertambah, biar kampung kita ini makin aman. Ya, yaudah, kalau begitu kita bagi tugas aja, ya Bang ya. Nah, Bang Roni,
sama Bang Emil jaga ke arah sana. Nah, biar saya sama Bang Agung kita ke arah sana. Oke, Bang. Nah, Bang Usman sama Pak Kadir aja di sini. Ya, jaga di sekitar sini ya. Iya. Mantap. Ya udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Iya. Semangat Bang Usman. Semangat ya. Iya, makasih. Hati-hati. Mudah-mudahan malingnya cepet ketangkep ya. Iya. Ya. Aduh, makan Bang, di jalan. Iya, nanti Gua di jalan. Udah. Gua di jalan. Pak Kadir. Kayaknya ngantuk banget ya. Udah ngopi belum? Kalau masalah kopi, saya sudah 2 gelas, tapi tidak mempan. Wah, kalau itu sih emang udah bakat alam kalau kayak begitu. Mendingan tidur aja deh, biar nanti makin fokus tuh untuk ngeronda. Ya, biar saya yang jaga. Serius sampean? Iya. Ini yang namanya sohib. Aduh. Mau kalian ngeronda sampai pagi juga, nggak bakalan bisa nangkep malingnya. Orang malingnya di sini lagi ngeronda. Aduh. Mas, kamu mau keliling? Iya, aku mau keliling. Mana tahu kan ada orang yang nggak sempet buat duplikat kunci. Ya biar aku yang nyamperin mereka aja. Ian, titip kios ya. Ntar kalau ada orang yang mau duplikat kunci, lo yang tanggalin aja ya. Ya mas. Mas, kamu kelilingnya ke komplek orang kaya, Mas. Cari mangsa yang duitnya banyak. Itu juga salah satu tujuan aku. Makanya aku keliling, cari target. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Ya. Yon, gue jalan dulu ya. Ya mas, hati-hati mas. Ya. Duplikat kunci. Duplikatnya Pak, Bu, kunci. Duplikat kunci. Mas. Mas. Iya Bu, iya. Ibu mau duplikatin kunci? Iya. Bisa langsung jadi kan ya? Bisa dong Bu, bisa. Ayo. Kuncinya mana? Tunggu bentar ya, Mas. Ini rumah bakal jadi target gue selanjutnya. Pasti banyak duitnya. Dan banyak barang-barang mahalnya juga. Ini Mas, bikin 2 duplikat ya. Ini kunci kamar ya? Oh bukan Mas, itu kunci pintu depan. Buat pegangan anak-anak saya aja, soalnya kan nanti malam saya mau pergi keluar kota. Iya Bu, saya kerjain dulu ya. Oke Mas. Halo? Iya nak? Iya sayang mama lagi prepare. Kamu udah hubungin papa? Ya udah nanti kalau misalkan minta bantuan kamu telepon aja sama Mbak Ani ya. Oke? Ya udah ya, nanti mama sambung lagi sayang ya. Dadah sayang. Bu, ini kuncinya sudah jadi. Ini yang aslinya. Ini duplikatnya juga. Silakan. Totalnya semuanya jadi berapa ya Mas? 50.000. 50.000. Iya, makasih ya Bu ya. Sama-sama Mas, semoga lancar terus ya. Kasih. Yono, kamu mau maling ya? Pak. Yono? Pak, bukan Pak. Pak, bukan saya, Pak. Maling! 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 Bukan, Pak. Bukan saya, Pak. Malingnya, Pak. Mas, maling, Pak. Pak, salah, Pak. Wah, ternyata sampean malingnya di kampung ini. Iya. Pak. Papa jangan
Mai? Mau ini dong, mau duplikat kunci. Nih. Oh, tapi tunggu bentar ya, Mai. Soalnya kan aku lagi ngerjain punya orang dulu. Gak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Lagian juga itu kan banyak kan kuncinya, soalnya aku mau duplikatin hampir semua kunci yang ada di yayasan. Nih. Bisa kan ya? Bisa kok. Aku tinggal dulu aja berarti ya? Oke, siap. Oke. Yuk. Yuk. Yon. Ya, Mbak? Itu tuh Maya orang yayasan kan? Temennya Aini? Iya. Oh, tadi itu dia tuh mau duplikat kunci yayasan, Mbak. Cuma karena dia duplikatnya banyak, jadi dia tinggal dulu. Oh, bisa nih jadi target selanjutnya. Aduh. Maya nggak ada hari ini? Ada, tapi lagi duplikat kunci sama ke warung. Oh. Kenapa? Kok nanyanya kayak sumringah gitu, happy banget kalau nggak ada Maya? Nggak apa-apa, gue baru aja bebas tugas hari ini. Mai? Oh, duplikat kuncinya udah ya, Ai. Aduh, pusing banget ya ampun. Mungkin karena kena triknya matahari kali ya, jadi berasa pusing banget, jadi makin gak enak badan gitu loh. Padahal cuman ke warung doang sama duplikat kunci. Gue lupa, gue tuh ada janji sama orang hari ini. Gue cabut dulu ya. Aduh, pusing banget ya. Ya, Ai, pergi sih, Ai. Maksudnya mau caper ya, Ai? Hah? Wah, barang-barangnya oke juga nih. Kalau gua ambil semua, bisa banyak duit gua. Lah, kok pintunya nggak dikunci sih sama ibu? Kan kunci duplikatnya udah dikasih sama aku. Apa ibu lupa kali ya? Harusnya kan anaknya keluar kota. Ini kok udah pulang sih? Apanya harus gua ambil ya? Itu ada tas aja lah. Daripada nggak dapat apa-apaan gua. Lumayan dapet tas. Ini kayak tas mahal nih. Ini langsung gue jual aja ya. Biar nanti sampai rumah si Pindri bisa langsung terima duit cash. Mau ngapain lo? Ini malam-malam pakai jaket? Gue enggak, emang dingin. Ya gue sih nggak apa-apa. Gue emang kalau malam memang suka pakai jaket. Emang kenapa? Itu bawa tas siapa? Tas Mbak Pindri? Oh bukan. Ini tas baru gue beli. Dan ini emang buat istri gue. Nggak dibungkus ya? Ya terserah gue dong. Gue kan yang beli. Mau dibungkus kayak mau enggak. Ya kan bukan urusan lo juga. Memang bukan urusan gue. Cuman kenapa jadi tegang gitu? Tegang apaan sih? Ini gue ketawa-tawa lo tegang gimana sih? Enggak, gue cuman agak malas aja ya jawab pertanyaan lu itu yang nggak penting. Ya kan? Ya udah. Awas.
Widih, kalung baru ya Mbak? Bagus nggak? Mbak Findri itu aku perhatiin akhir-akhir ini beli barang mahal terus deh. Padahal kan orang yang bikin kunci di Mas Usman kan gak banyak-banyak banget Mbak. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Ya aku sih penasaran aja Mbak. Mas Usman itu dapat uangnya dari mana? Kamu nuduh Mbak sama suami Mbak maling gitu. Loh, siapa yang nuduh Mbak? Itu omongan kamu tuh kayak nuduh tau nggak? Aku kan cuma nanya Mbak. Rame-rame banget lah, apalah. Tapi beli barang mahal. Sudah, kalian kok bisa jadi berantem begini? Saudara itu seharusnya saling dukung, bukan ribut kayak gini. Tuh, dengar kata ibu. Kalau jadi saudara itu jangan asal nuduh. Jadi marah sih. Kamu nih gimana sih? Ibu kan sudah bilang. Tuh lihat, kakakmu jadi tersinggung. Ya kan aku cuma nanya doang, Bu. Tapi kamu nggak bisa asal menuduh begitu tanpa bukti. Iya deh, salah lagi. Oke, malam ini kita fokus ke rumah warga yang belum kemalingan. Ya, karena saya yakin rumah yang udah kemalingan nggak mungkin didatangi maling lagi. Iya. Tapi Dan, betul. Jangan sampai diabaikan rumah yang udah kemalingan. Siapa tahu malingnya balik lagi nanti ke sana ya nggak Bang? Nah, betul itu. Emang rumah siapa aja gue yang udah kemalingan? Tadi saya baca di grup chat yang udah kemalingan itu rumahnya Pak Johan, Pak Daud, Pak Firman, sama Bu Asih tuh. Rumah-rumah yang disebutin tadi kan yang pernah bikin duplikat kunci di Mas Usman. Oke, yaudah kita langsung keliling aja ya. Tim 1 sama tim 2 mencar ke arah sana. Biar saya sama Yono jaga di sini dulu ya. Oke, siap. Ya, semangat. Bismillah. Jalan dulu ya, Dan. Hati-hati ya, Dan. Oke, siap. Hati-hati juga semuanya. Kalian hati-hati juga ya. Yon, gua harus balik ke rumah dulu ya. Ngambil senter, kelupaan gua. Ya, lu bawa senter lu. Ya? Yaudah deh. Yaudah, jaga dulu sebentar. Oke, gue jagain dulu di sini ya. Iya, nggak lama gua kok. Berantakan banget sini. Yon. Mas? Yang lain udah pada ngeronda? Iya, udah Mas. Oh iya Mas. Mas Usman pernah ngelakuin sesuatu nggak sama kunci-kunci yang pernah diduplikatin di Mas? Maksud lu apaan? Barusan aku dapat info soal rumah warga yang kemalingan. Ternyata semuanya pernah bikin kunci duplikat di Mas loh. Lu ngomong begitu sama aja lu nuduh gua. Nuduh gua jadi malingnya. Loh, nuduh gimana sih Mas? Kan aku cuma nanya. Lagian kalau emang Mas Usman nggak ngelakuin apa-apa, kenapa harus marah? Mas, kenapa Mas? Kayaknya si Yono udah mulai curiga deh sama aku. Yono lagi. Tadi juga dia tuh nanya macem-macem Mas ke aku. Hah? Kita pokoknya harus hati-hati Mas. Nih, tadi aku dapet tas. Tasnya udah aku jual. Nih hasil penjualannya. Wah, tas mahal pasti. Ya iyalah, tas branded. Kamu ini emang paling bisa diandelin Mas. Ya iyalah. Aku juga punya sesuatu buat kamu. Apa? Ini kunci apa? Kunci Yayasan Nur Aman. Tadi ada stafnya kesini bikin kunci duplikat ke si Yono. Terus aku sempetin deh bikin buat kamu maling di sana. Kamu emang bisa diandelin. Banget kamu itu. Ya udah, malam ini aja aku langsung ke yayasan. Malam ini juga? Iya. Jangan sia-siain waktu, ya. Kau jalan dulu ya. Hati-hati Mas. Ya. Yon, pokoknya tuh maling kalau ketangkep, lu bagian megangin, gue yang mukulin ya. Ini apaan nih? Itu Mas Usman mau kemana ya? Dan,
Gue balik duluan ya. Gue lupa bawa handphone gue. Ya ilah segala pakai ketinggalan HP lo. Ya udah lu jangan lama-lama tapi ngambil ya. Kalau bisa, kalau di rumah lu ada cemilan lu bawain, ya? Iya, tenang aja gue usah bawa lu ah. Ya gue tunggu di pos ronda ya. Siap. Ya udah cepet. Nih gue sendirian nih masalahnya nih. Mas Usman? Lu ngapain sih? Aku gak mau Mas Usman ngelakuin hal buruk. Lu gak usah ikut campur urusan gua. Dan gak usah sok-sok di depan gua. Gua ngelakuin kayak gini buat nyenengin keluarga. Ibu, lu kakak lu. Mas, tapi gak kayak gini juga dong Mas caranya. Pasti banyak kok cara yang lain. Gak usah nyerang-nyerangin gua. Yono, kamu mau maling ya? Pak. Yono? Pak, bukan Pak. Pak, bukan saya, Pak. Maling! 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 Bukan, Pak. Pak, bukan saya, Pak. Malingnya, Pak. Mas, maling, Pak. Pak, salah, Pak. Wah, ternyata sampean malingnya di kampung ini. Iya. Pak. Papa, jangan! Pak, stop! Udah, astagfirullahaladzim. Tolong jangan main hakim sendiri. Bapak-bapak, cukup. Tapi ini sudah jelas malingnya, Mbak. Bukan, Yono. Kenapa kamu nekat jadi maling? Emang bener? Aku tuh tadi cuma... Alah, mana ada maling aku? Udah, kita bawa aja nih maling ke rumahnya. Biar tahu keluarganya kelakuan dia. Pak, betul itu. Pak, bukan saya, Pak. Malingnya, Pak. Mas Usman yang maling, Pak. Tadi saya cuma mau ngegalin dia buat maling yayasan. Udah, bawa aja, ayo. Ayo, bawa aja. Saya nggak salah, Pak. Malingnya itu Mas Usman, Pak. Kamu kenapa? Ketahuan ya? Iya. Aduh, kok bisa sih Mas? Ini semua tuh gara-gara adik kamu si Yono. Yono? Kok dia bisa tahu? Kan aku udah bilang dari awal dia tuh udah curiga sama aku. Sampai orang-orang yayasan pada keluar semua tadi. Saya Pak pelakunya, Pak. Jadi Mas kamu. Assalamualaikum, Mas Usman. Assalamualaikum. Tenang. Tarik napas. Berusaha bersikap biasa aja, biar mereka nggak curiga. Kalau mereka tetap nuduh kita tetap melak. Di luar ada yang ngetok pintu, kenapa nggak dibuka? Ini mau aku buka, Bu. Yaudah, biar ibu aja yang buka. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Yono, astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, Nak? Kok bisa jadi bapak belur begini, Nak? Siapa yang ngelakuinnya, Nak? Yono mau maling di yayasan, Bu. Kamu tuh bikin malu keluarga, Yono. Bapak-bapak, ini kami dari pihak keluarga tidak membenarkan apa yang diperbuat oleh Yono. Tapi kami mohon dengan sangat, tolong untuk kali ini, tolong maafkan Yono. Saya janji, saya sebagai kakaknya, saya akan memberikan nasihat yang baik buat dia supaya dia nggak ngelakuin lagi perbuatan seperti ini. Saya mohon. Bukan aku Bu malingnya, Bu. Ibu percayakan Bu sama aku, Bu. Justru Mas Usman lah Bu yang ngelakuin, Bu. Dia malingnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Yono, kamu kok malah fitnah Mas sih? Mas tahu, sampai detik ini kamu belum dapat kerjaan. Cuman yang nggak mencuri juga.
tolong bantu. Mas, aku beli sayur dulu ya. Kenapa? Mas, kayaknya sekarang kamu harus lebih hati-hati deh, Mas. Soalnya nggak ada lagi yang bisa dijadiin kambing hitam. Untuk sementara waktu kamu nggak usah maling dulu deh. Lagian kan uang masih ada. Barang-barang berharga juga masih ada yang belum dijual. Ya terus soal ibu gimana? Ibu aman. Sekarang dia lagi istirahat. Ya udah. Aku pergi dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya eleh, gua kagak sangka bener tuh si Yono mukanya kalem bener. Tuh yang jadi maling di kampung mari. Olo Yen, kamu teh bener pisan atunya. Iput ge henteu nyangka kunaon eta teh bisa kitunya. Iya, nggak ada yang mencurigakan juga dari Yono. Iya, aku juga nggak nyangka kalau Yono ngelakuin kayak gitu. Kalau dilihat dari auranya aja, dia nggak ada tampang-tampang penjahatnya. Eleh Aini, lu punya pikiran yang sekate-kate begono. Kalau menilai orang tuh jangan dari casingnya doang. Ah, itu buktinya si Yono tampangnya alim, ya pan, mukanya soleh, bener. Tapi ternyata dia yang jadi maling. Aini, Dani, ibu-ibu, saya benar-benar minta maaf ya atas kelakuan adik saya. Saya juga benar-benar marah, Aini. Malu saya. Keadaan Bu Salma gimana? Udah baik-baik aja kan? Ibu masih shock, Ay. Indri, lu sama laki lu kagak ikutan ke si Yono, Pak? Ya ampun, Bu Yeyen. Ya enggak lah, Bu. Enggak. Mbak, dijaga baik-baik ya kandungan kamu. Banyak banget duitnya. Banyak banget. Gue bisa beli rumah baru ini. Ternyata emang bener ya. Emang Mas Usman ya yang rampok semua rumah warga di sini. Man, gue mau nagih duit gue nih. Lu kan udah janji mau balikin siang ini. Tapi lu gak perlu kesini juga. Kan bisa telepon gua. Ntar kalau udah ada gua balikin duit lu. Ya udah sekarang aja. Gue lagi butuh nih. Masalahnya gua sekarang belum ada duit. Lu gak percaya banget sih sama gua. Duit itu pasti gua balikin. Mas, ini apaan sih ribut-ribut? Ini apa? Laki lo tuh main judol. Minjem duit sama gue makanya kalah. Judol? Lu pergi dari sini, ntar gua balikin duit lu. Gue kasih waktu sampai malam ya. Awas aja kalau lu sampai telat. Iya, ntar gua bayar. Man, judi itu haram, dosa. Ibu harap kamu jangan buat lagi ya, Nak. Bisa-bisanya kamu ya? Pokoknya sekarang kamu cari duit lebih banyak lagi. Dan bayar tuh utang-utang kamu. Ya, tapi nggak bisa dalam waktu dekat ini. Kamu kan tahu sendiri. Warga di sini curiga sama aku. Ya udah tahu kayak gitu. Ngapain kamu main judol? Uang simpanan kita sekarang jadi habis kan buat bayarin utang kamu. Aku nggak mau tahu ya, Mas. Kamu yang bikin masalah, kamu juga yang selesai. Gimana kalau aku pakai uang simpanan kamu untuk ngelahirin? Nanti aku ganti ya. Gak mau.
Atar. Keren juga. Ngapain? Iya lu juga kenapa bengong kayak gitu? Mikirin apa sih? Kemarin tuh, ayam tetangga gua bengong. Innalillahi. Ayam, bukan Aini. Tapi ya, aku tuh kepikiran sama penglihatan aku dapat lagi, aku ngelihat kalau Mbak Findri keguguran. Dan semalam, Yono kan habis ketangkap. Cuman aku ngerasa kalau Yono itu bukan pelakunya. Aku ngerasa ada orang lain. Apa jangan-jangan Mas Usman pelakunya seperti yang dibilang sama Yono? Ini apa-apaan sih? Kan aku udah bilang kalau Atar suka sama aku. Kenapa malah Aini jadi malah ngerebut perhatian Atar kayak gini? Ini kalian lagi pada ngomongin apa? Serius banget mukanya. Kita lagi ngomongin soal Yono. Yono? Apa lagi deh? Bukannya dia udah ditangkap kan? Iya, cuman aku ngerasa bukan Yono pelakunya. Stop ngurusin hidup orang. Lo ngomong apa sih, Mai? Ya bagus dong kalau Aini mau bantu orang. Jarang lo ada orang baik kayak Aini. Seenggaknya kalau misalnya lo nggak bisa baik, ya jangan ngelarang-larang orang. Atar kayak gini pasti gara-gara Aini. Padahal kan kemarin kita udah deket. Bener ya Aini. Bang, bisa minta tolong nggak? Ini kenapa kok celuris? Tadi kelindus motor di sono. Bisa bikinin nggak sekarang? Sebentar. Ah, ini mah gampang bisa gua. Riz, rapi banget, mau kemana? Biasa ada urusan. Riz, lu tunggu bentar ya. Ini gue benerin dulu, ya. Gue tinggal bentar ke minimarket ya. Nanti gue balik lagi ngambil. Oke, siap. Beres. Ya, thank you. Yuk. Mas, kamu curi aja tuh mobilnya si Aris. Kan lumayan harganya. Benar juga. Ya kan? Astagfirullah Usman. Ternyata benar ya kata adikmu Yono. Bahwa kampung ini dalang pencurinya adalah kamu. Kalian tega sudah mengorbankan adikmu sendiri untuk menutupi kejahatan kalian berdua. Sadar Usman, apa yang kalian lakukan itu salah. Diam deh. Jadi orang tua itu nggak usah bawel ya. Diam. Sebentar. Aduh. Iya. Mana Usman? Hah? Belum pulang. Mana dia? Belum pulang, Bang. Bang, jangan, Bang. Bang, jangan. Bang, jangan. Gue nggak peduli ya. Tadi kan gue udah bilang, jangan sampai telat bayar. Woi, ngapain lu? Usman! Bang, saya mohon, Bang, jangan. Pasti saya bayar. Bang, itu untuk biaya lahiran. Bang, jangan diambil. Bang, itu untuk lahiran. Bang, jangan. Ini biaya lahiran. Bang, jangan. Minggir.
Gawat. Dia mati. Mas Usman? Loh, kok buru-buru banget? Astagfirullahaladzim. Bin! Ada apa, nak? Ada apa? Siapa kamu? Ngapain kamu anakku diginiin, ha? Keluar kamu dari rumah ini. Aduh, sakit. Sini. Ayo, nak. Aduh, mau ibu bantu. Sini. Aduh, sakit dong. Sakit. Makin berulah di kampung kita. Iya, saya juga heran tuh maling kok bisa rapi banget gitu ngebobol rumah orang. Tolong! Tolong! Ah, ini? Itu kenapa? Ya Allah. Ini. Tolongin yuk. Dani! Kenapa, Dani, tolong Dani. Itu Mas Haris tiba-tiba tergeletak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Mas Haris? Mas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Haris meninggal, Ay. Apa jangan-jangan Mas Usman yang ngelakuin ini? Terima kasih ya, Bu Bidan. Iya, sama-sama. Saya izin pulang dulu ya, Mas Usman. Yang sabar dan kuat. Besok Mbak Findri boleh dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Malam ini biar Mbak Findri istirahat dulu. Permisi dulu ya. Makasih, Bu Bidan. Bu, ini sebenarnya ada apa sih? Ini gara-gara ulah kamu, Usman. Orang penagih utang tuh datang ke sini mau ngobrak-abrik rumah. Anak istrimu jadi korban. Bu, kenapa ibu jadi nyalain aku? Ini seharusnya salah ibu. Jagain Findri aja nggak becus. Findri. Ulah dia sendiri. Anak aku yang jadi korban. Kayaknya habis pemakaman aku harus ke rumahnya Mas Usman. Oh, pelan-pelan. Duduk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Ada apa ya? ada yang mau aku tanyain. Nanya apa ya? Semalam aku ngeliat Mas Usman buru-buru. Itu Mas Usman lagi ngapain ya? Mau kemana juga? Kenapa bisa deket banget sama lokasi kejadian? Kamu itu ya, Ai. Maunya ikut campur aja urusan orang lain. Ya terserah saya dong. Mau kemana, dari mana, bukan urusan kamu. Lagi pula saya nggak ngerugiin kamu kan. Kamu itu kelihatannya aja baik ya. Padahal kamu itu nggak punya pikiran. Gak punya hati kamu.
Kamu datang ke sini cuma buat nuduh suami saya ngelakuin kejahatan. Padahal kamu tahu kan, kami baru aja kehilangan calon anak kami. Enggak, bukan kayak gitu maksudnya, Mbak. Enggak. Udah kamu gak usah ngomong lagi. Kamu pergi dari rumah saya sekarang. Ya mendingan kamu pergi deh, Ay. Sebelum saya berbuat kasar sama kamu. Pergi. Bukan, Aini. Jangan teriak-teriak. Aduh, kita sama tetangga. Aini, saya minta kamu pergi sekarang juga karena saya banyak urusan. Ayo pergi. Ya, kalau gitu saya permisi. Mari, Bu. Apa benar kamu yang melakukan semua ini, Usman? Apa, Bu? Ibu nuduh aku juga. Sama seperti Aini. Bu, ibu harusnya belain aku, Bu. Jangan curiga seperti itu dong. Udah deh, Bu. Ibu nggak usah ikut campur ya, Bu. Ibu udah bikin aku keguguran, Bu. Ibu ngelindungin kandungan aku aja nggak bisa. Kok kandunganmu dibawa-bawa? Semua itu kan musibah, Nak. Ya, iya, Bu. Iya. Semuanya musibah buat aku, Bu. Musibah punya ibu miskin, bawel kayak ibu. Punya suami rampok. Dan sekarang malah nggak sengaja ngebunuh orang. Maksud kamu beneran Usman mau ngerampok mobil sampai pemiliknya meninggal itu? Kalau emang iya aku ngelakuin itu, ibu mau apa? Astagfirullahaladzim. Ibu jangan coba-coba ngomong ini sama orang. Atau aku pastiin ibu nggak akan pernah ketemu sama si Yono lagi. Udah mendingan pergi dari sini. Aku muak lihat muka ibu. Vin, apa jangan-jangan Aini tahu ya apa yang aku lakuin soal perampokan itu? Ya kalau Aini sampai tahu, berarti kamu nggak hati-hati, Mas. Kalau memang iya dia tahu, terus gimana? Aku akan lakuin sesuatu, ya. Aku nggak akan biarin Aini ngomong ke siapapun. Salma, Bu, Iya. Ibu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Aini. Ada apa, Bu? Coba cerita sama Aini. Siapa tahu aja Aini bisa bantu, Bu. Ini soal Usman ya, Bu? Saya sudah nggak tahu lagi harus gimana, Aini. Selama ini, Usman nggak pernah jujur sama ibu. Dia malah mengorbankan adiknya Yono untuk menutupi kesalahannya. Pemilik mobil itu meninggal. Semua itu ulahnya Usman, Aini. Ibu nggak tahu lagi harus bagaimana, Nak. Aini memang udah curiga dari awal, Bu. Cuman kita harus nyari bukti. Kita nggak bisa tinggal diam kayak gini, Bu. Supaya Mas Usman nggak semakin nekat. Ya? Iya, Aini. Ya, baik, Pak. Nanti saya bakal siapin semua dokumennya. Saya bakal datang ke kantor Bapak untuk presentasi. Iya. Baik. Ditunggu ya, Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama saya juga. Ya. Lu ngapain ngalangin jalan gua? Lu tadi ngapain? Lu mau ngikutin Aini ya? Hah? Ngikutin Aini? Gue cuma kebetulan lewat sini dong. Gue tadi lihat lu ngeliatin Aini. Lu bilang aja jujur sama gue. Bos, ini jalanan umum, Bos. Siapa juga boleh lewat sini kalau jalan gua sama jalannya Aini ke sono. Lah terus
Siapa yang ngelarang? Sok tahu banget lu. Alang, ini motor lu nih. Kenapa? Tadi gue ngeliat Usman ngikutin lo. Lo sadar nggak? Mas Usman ikutin aku. Sekarang? Udah pergi. Oh, terus dia pergi kemana? Udah banyak kejadian kemalingan, kematian yang aneh-aneh di kampung ini. Aku jadi curiga sama gelagat dia. Sejujurnya aku juga ngerasain yang sama sih. Cuman kita tinggal harus nyari bukti. Tapi gimana caranya kita bisa dapetin bukti itu? Kalau memang Mas Usman pelakunya. Gue ada ide. Gimana nih Mas? Kalau si Aini sampai tahu, terus dia buka mulut, kita bisa kena masalah besar Mas. Lah udahlah, kamu gak usah lebay. Lagian juga Aini kan gak punya bukti apa-apa. Kalaupun nanti dia ngomong ke warga, kata tinggal bilang, Aini itu tukang fitnah. Itu lagi aja yang ada di kepala kamu, Mas. Udah aku bilang berapa kali sama kamu ya? Hati-hati. Nanti orang bisa curiga sama kamu. Permisi. Saya mau duplikat kunci rumah. Boleh lihat kuncinya? Kira-kira berapa lama beresnya, Pak? Wah, ini sih cepet, Mas. Bisa ditunggu. Hari ini juga kelar. Oh, oke. Tunggu sebentar ya. Halo, Pak Dimas. Gimana pembayarannya? Oh, jadi Pak Dimas mau bayar cash? Ya tentu boleh dong kalau Pak Dimas mau bayar cash. Tapi sekarang saya masih di luar, Pak. Sebentar lagi saya pulang ke rumah. Pak Dimas langsung aja ke rumah ya. Minta tolong uangnya dimasukkan ke dalam koper ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Mas, kamu dengar tuh? Di rumahnya pasti banyak duit. Orang kaya nih. Nanti kamu maling di rumah dia ya. Nanti kalau dia pulang, aku buntutin dia. Biar kita tahu rumahnya di mana. Oke. Yes. Emangnya perlu banget ya? Pakai bawa tambang segala. Buat jaga-jaga. Nanti kalau tuh orang ngelawan, kamu ikat aja. Jangan sampai salah rumah. Iya. Kuncinya mana? Udah aman semuanya. Yaudah ya, aku jalan dulu. Hati-hati. Usman, kamu mau kemana malam-malam gini? Kamu mau merampok lagi? Sama bawel deh, Bu. Usman, emang kamu pikir warga di sini nggak tahu? Aini udah mulai curiga loh sama kamu. Ibu nggak usah sok nasehatin aku. Ngerti? Usman, kamu jangan pergi Usman. Ibu, nggak usah ikut campur. Aduh. Terus ibu kamu nih gimana nih? Udah Mas, nggak apa-apa. Biar aku yang urus sekarang, kamu pergi aja. Keburu ada yang tahu, Mas. Iya. Repot banget sih. Ada koper nih. Wah, berat kopernya. Banyak banget gitu. Banyak banget. Gue bisa beli rumah baru nih.
Ternyata emang bener ya. Emang Mas Usman ya yang rampok semua rumah warga di sini. Selama ini Mas Usman yang udah bikin resah warga kampung di sini. Dia yang udah nyuri barang-barang warga di sini. Mak Dikipe emang tuh orangnya. Astagfirullahaladzim, Mas Usman. Ya Allah, ternyata dia maling, nggak nyangka ku. Pagi disangka-sangka sih Dan. Udah aja ngapain kita nyangka-nyangka. Sekarang kita labrak aja nyok ke rumahnya. Ayo, Pak. Tunggu. Kita masih belum ada bukti yang otentik. Bener, kita belum punya bukti. Yang ada dia bisa ngelak. Kita harus nyari bukti dulu ibu-ibu semuanya. Iya betul. Terus gimana caranya? Maksudnya, kita ngejebak dia. Kalau misalkan kita jebak, kita punya bukti, dia nggak akan bisa ngelak lagi. Nah malam ini, kita atur jebakannya. Apa-apaan kalian? Udah lu cukup, nyerah aja. Sebaiknya Mas Usman menyerahkan diri. Uang yang ada di koper kamu pegang itu, semuanya palsu. Gak ngertiin gua, Iman. Mas Usman, tunggu! Kejar! Mana lu? Kejar! Gua harus kemana ini? Mudah-mudahan mereka nggak ngeliat gua. Oh! Ular! Cepat! Sini dia nih! Astagfirullahaladzim, ya Allah! Ya Allah! Kasian banget dia. Mana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robi, kunaon atuh maneh teh nyusahkeun eta nyangkutna pohon sagala, Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa jadi begini? Maafkan saya. Semua ini kesalahan saya. Ini bukan salah ibu. Memang Mas Usman sudah memilih jalannya, Bu. Saya tidak bisa cegahin Usman. Lihat kan? Kalau semuanya dilakukan dengan kejahatan, akan berakhir tidak baik. Apalagi kalau misalnya sampai durhaka sama orang tua dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alangkah baiknya sekarang, lu minta maaf ke warga dan lu bertobat. Iya, saya memang salah. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf.
Mas, kenapa kamu tinggalin aku secepat ini, Mas? Sampai kapanpun, aku gak akan pernah bisa ikhlasin kepergian Mas Lutfi. Sabar ya.